Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku sekalian kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita, baik muslim maupun kafir, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita memiliki hati. Hati-hati kita ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Tatkala kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita kecuali orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang suatu hari nanti, di hari yang tidak akan bermanfaat bagi kita sebanyak apapun harta yang kita miliki. Tidak akan bermanfaat anak-anak kita, walaupun kita memiliki anak yang banyak. Sebagaimana dalam surah yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi. Di hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Akan lari dari ibunya, akan lari dari ayahnya. Tidak akan bisa ia mengatakan wahai ummi aku anakmu, wahai abi aku ayahmu, atau sebaliknya, wahai anakku aku adalah ayahmu, wahai anakku aku adalah ibumu. Wa syahibatihi wa bani, ya, istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, membawa hati yang jauh dari perbuatan maksiat, membawa hati yang bersih dari kesyirikan, dari amalan-amalan yang menyebabkan hati tersebut menjadi sakit atau bahkan hati tersebut menjadi mati. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Janganlah kita melakukan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fuad, dan hati kita, semua hati-hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama ya setelah meneliti, setelah membaca, mentadaburi Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, membagi hati manusia itu menjadi tiga macam hati. Hati yang pertama adalah hati yang mati, yakni hatinya orang-orang kafir, hati yang tidak lagi hidup, hati yang tidak lagi manfaat ya penerangan, tidak lagi manfaat ilmu yang disampaikan kepadanya. Hati yang kedua adalah hati orang-orang ya hati yang sakit. Hati yang sakit ini disebabkan beberapa perkara. Perkara yang pertama menyebabkan hati kita jadi sakit adalah asyirku billah. Orang tersebut menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, memalingkan ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menyebabkan hati kita menjadi sakit. Atau yang kedua adalah al-bid'atu, ya, mengamalkan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah amalan-amalan yang menyebabkan hati tersebut menjadi sakit. Yang ketiga yang menyebabkan hati kita jadi sakit adalah zambun wal maksiyah, perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Ini menyebabkan hati kita menjadi sakit, hati kita menjadi tidak sehat lagi. Saudaraku sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ini adalah macam hati yang kedua, yakni hati yang sakit. Dan yang ketiga tentunya adalah hati yang sehat. Ini adalah hati yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang akan selamat. Yang terakhir saya akan sampaikan, hati menjadi sakit itu ada racun-racunnya, ya. Ada beberapa racun yang harus kita hindari yang bisa menyebabkan hati kita menjadi sakit. Apa saja? Yang pertama adalah berlebihan di dalam berbicara. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billah," barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata perkataan yang baik atau diam. Kenapa sebabnya? Sebab berkata yang tidak baik itu akan menyebabkan hati kita menjadi sakit. Yang kedua, berlebihan di dalam makan. Banyak makan ini menyebabkan hati kita menjadi sakit. Allah Subhanahu wa taala juga melarang. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyukai. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa kulu wasrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ya orang-orang yang melampaui batas. Terlebih-lebih sekarang di bulan Ramadan, terkadang sebagian kita, saudara-saudara kita, ya, karena saking asiknya berbuka puasa, terus dia makan ya sekenyang-kenyangnya sampai berlebih-lebihan, maka ketahuilah orang tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menyebabkan hati kita teracuni, racun yang ketiga adalah berlebihan dalam memandang, ya. Berlebihan dalam memandang, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah racun. Seperti nonton TV, nonton film, ya, nonton atau membaca majalah, buka-buka hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam YouTube, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa mengakibatkan racun bagi hati kita. Yang terakhir adalah berlebihan di dalam bergaul. Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Ya, seseorang itu ya bisa bergantung terhadap agama seseorang, itu bergantung terhadap agama temannya, ya, dengan siapa dia berteman. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhallil." Hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berteman. Jika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka insya Allah walaupun kita tidak membeli minyak wangi, kita akan mendapatkan mungkin hibah, pemberian minyak wangi daripada pedagang tersebut, sehingga kita menjadi wangi. Jika kita berteman dengan tukang pandai besi, maka paling tidak kita mendapatkan baunya, atau kita terkena percikan bau daripada pandai besi tersebut, atau bahkan bisa jadi pakaian kita akan terbakar, tubuh kita akan terbakar jika kita mendekati dengan tukang pandai besi. Ini adalah perumpamaan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, ini adalah 4 racun hati yang harus kita hindari. Pertama adalah berlebihan dalam berbicara, kedua berlebihan di dalam makan, berlebihan di dalam memandang, dan berlebihan di dalam bergaul. Semoga tatkala kita mengetahui rambu-rambu yang menyebabkan hati kita terkena racun, berusaha ya kita sehingga bisa untuk berusaha menghindar agar hati kita tidak terjatuh kepada racun-racun tersebut, sehingga hati kita tetap terjaga kesehatannya, sehingga jika hati kita sehat, kita akan mudah untuk senantiasa beramal-amal yang soleh, amal yang menyebabkan kita selamat tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.